Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri dari program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasar modal dan pasar uang. Nah, pasar modal itu adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. Umumnya lebih dari 1 tahun. Nah, jadi menurut undang-undang, Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian dari pasar modal tadi, ini adalah fungsi pasar modal. Yang pertama itu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal, yaitu atau investor. Nah, jadi di situ juga ada dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal, kerja dan lain-lain. Nah, yang kedua itu sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Nah, di sini juga ada beberapa jenis pasar modal. Yang pertama itu pasar perdana atau primary market. Itu ada harga sekuritas tarif, tidak dikenakan hanya untuk pembelian sekuritas, dan pemesanan dilakukan melalui agen penjual dan juga jangkanya waktunya terbatas. Kemudian yang kedua itu pasar sekunder. Harganya berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, dikenakan komisi untuk pembelian maupun penjualan sekuritas. Nah, pemesanan juga dilakukan melalui anggota bursa atau broker. Nah, juga kalau ini jangka waktunya tidak terbatas. Nah, dan juga ada beberapa jenis-jenis pasar modal yang itu ada seperti pasar ketiga. Nah, pasar ketiga ini adalah pasar perdagangan sekuritas pada saat pasar sekunder tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker. Nah, itu yang tadi broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua itu tutup. Kemudian ada juga pasar keempat. Nah, ini adalah pasar yang menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah besar. Nah, juga transaksi pada pasar keempat umumnya terjadi pada antar institusi berkapasitas besar untuk menghindari biaya komisi untuk broker. Adalah contoh keempat itu yang dijalankan oleh router dengan jaringan komputer yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham. Itu contoh sedikit. Kemudian ada juga instrumen pasar modal. Itu seperti yang pertama saham. Nah, mungkin kawan-kawan sudah tahu lah saham itu seperti apa. Saham itu adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Nah, kemudian obligasi. Nah, obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menertibkan untuk membayar imbalan berupa bunga periode tertentu pada melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian obligasi itu seperti yang di atas tadi yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian ada di itu tentang efek derivatif. Nah, apa itu efek derivatif? Itu efek turunan dari efek utama tadi yang bersifat penyertaan maupun utang. Nah, efek turunan ini dapat berarti turunan langsung dari efek utama tadi maupun turunan selanjutnya. Nah, kedua itu ada derivatif itu. Nah, derivatif itu apa? Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets misalnya. Nah, itu adalah sedikit pengertian pasar modal. Kemudian yang akan saya jelaskan sedikit ini tentang pengertian pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Itu pasar uang. Pada transaksi penempatan, diterbitkan media atau instrumen hutang jangka pendek. Nah, jadi itu
instrumen hutang jangka pendek itu oleh borrower. Nah, ada juga beberapa fungsi dari pasar uang ini. Nah, yang pertama itu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, ada sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek juga. Kemudian yang ketiga itu sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Dan keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia. Nah, itu adalah yang contoh dari pasar uang tadi fungsinya. Kemudian ada juga instrumennya pada pasar uang di Indonesia. Nah, itu yang pertama seperti interbank cash money, yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, yang kelima itu banker activities, yang keenam commercial paper, yang ketujuh apa? Lupa saya kok yang ketujuh. Jadi itu adalah sedikit penjelasan dari pasar modal dan pasar uang. Nah, jadi saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. 2021 kuliah di UNUSI, program studi agribisnis.